kuduskan kami semua. Biar kami mendengar suara-Mu berbicara di akhir zaman ini. Nyatakanlah, kami tahu satu saat suara akan berhenti Tuhan, peringatan akan berakhir Tuhan, dan sudah terlambat untuk segala sesuatu. Kami mau memperhatikan firman-Mu hari ini dan membangun hubungan dekat dengan Engkau. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan Yesus, dan memastikan diri kami dikenal oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah di tengah kami, tudungi kami semua dengan kuasa dari Yesus Masihi. Sekali lagi hamba-Mu berdoa, jika ada roh-roh yang lain, unclean spirit Tuhan, roh yang tidak mau anak-anak-Mu mendengar suara Tuhan atau berbakti dengan sungguh-sungguh, roh-roh jahat, roh-roh najis yang menghalangi umat Tuhan untuk berkonsentrasi dan beribadah, kami mengikat roh itu Tuhan. Bersama satu hati kami ikat roh najis itu, lalu kami lemparkan kembali ke neraka, kembali ke tempat-Mu, dan jangan kembali lagi. Dan kiranya Roh Kudus membakar dengan api yang kudus. Haleluya. Dan di tempat ini hanya ada Roh Kudus yang bekerja. Kami menyambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yeshua HaMashiach, Tuhan Juru Selamat kekasih jiwa kami, penebus kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Puji Tuhan. Setiap saat saya mengatakan tentang waktu yang singkat, dan benar-benarlah waktu ini sangat singkat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mendengar bahwa kematian terjadi di mana-mana di seluruh dunia ya. Jiwa-jiwa dituai, kita tidak tahu, sangat mendadak. Saudara baru mendengarkan ya, terjadi tabrakan antara sebuah pesawat komersil di Amerika dengan helikopter ya, helikopter dari angkatan udara ya, angkatan udara Amerika. Bukan main. Jadi saudara-saudara, entah di darat entah di Bagem bilang, bah udara besar sekali. Luas benar, kok bisa sih gitu ya, luasnya minta ampun. Pokoknya kalau jalan di bawah jalan, tapi kita tidak tahu. Saya tidak mengerti bagaimana lintasan di udara ya, tapi Anda tahu ya, kalau di jalan kan kita ada ukurannya, tapi kalau di atas berapa luasnya jalan di atas gitu ya, enggak? Ya begitu luas, tapi tabrakan juga. Tapi saya tidak tahu, mungkin ada jalur-jalur begitu ya, ada jalur di atas yang sudah diatur gitu, dan tabrakan. Dan saudara-saudara, Anda mendengar adakah yang selamat di korban pesawat itu? Meninggal semua dalam satu waktu, nggak ada yang menyangka bahwa perjalanan mereka adalah perjalanan yang terakhir. Dan katanya ada anak-anak di sana ya. Saudara, Anda melihat bahwa waduh, anak itu sangat singkat hidupnya. Jadi ada anak-anak dan semuanya warga negara Meksiko katanya. Jadi itu adalah perjalanan, benar-benar sebuah perjalanan yang terakhir. Tentu senang-senang naik ya, senang-senang dong. Tidak ada yang membayangkan bahwa ini tinggal terakhir gitu ya. Tetapi itulah kehidupan manusia, semuanya bagaikan uap, Alkitab berkata. Jadi saya bicara terus kepada Anda tentang hari Tuhan, di mana hari itu sangat mengerikan. Hari di mana turunlah penghakiman Tuhan terhadap manusia. Tetapi lebih dulu Roh Kudus menuntun kita, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya kepada jalannya. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Akulah jalan
Dialah jalan itu, saudara. Jika kita mengenali Yeshua, itu adalah sebuah paket komplit. Sudah di sanalah. Dialah jalan itu, jalan menuju surga. Dia berkata, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi melalui Yeshua lah kita berjalan menuju surga. Kita berjalan, kita berlari menuju panggilan surgawi. Jadi akulah jalan dan kebenaran. Tidak takut bahwa kita akan disesatkan asal kita bergantung sepenuhnya kepada Yeshua. Dia adalah kebenaran yang akan menuntun kita. Dia memberitahu mana yang tidak benar, mana yang benar, asal bersama Yeshua. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Kita menemukan kehidupan, tidak menemukan kebinasaan. Rumah Tuhan merupakan rumah kehidupan. Kesinilah kita datang mencari Tuhan, mencari kehidupan. Soal kita berkata, barang siapa percaya kepada Yeshua, menerima Yeshua, dia tidak akan binasa. Binasa di mana? Binasa bukan kemudian hilang, lenyap, nihil begitu saja, seperti yang dipercaya oleh salah satu saudara, ada satu denominasi gereja yang mungkin saya tidak tahu, satu ada beberapa ya, yang mempercayai bahwa kalau seorang meninggal sudah dia akan lenyap begitu saja. Jadi terurai gitu ya, hilang semuanya. Sangat mengerikan bahwa kita ini diciptakan dengan jiwa kekal, dan bagaimana pengajaran itu masuk ke dalam gereja, saudara. Pengajaran yang mengerikan seperti itu, yang menyebabkan orang-orang tidak berpikir tentang kekekalan. Mereka hanya berpikir tentang apa yang di dunia. Sementara di dunia ini semuanya sementara saja. Semuanya hanya dalam sekejap. Jadi tentu saja saya sudah berkata kepada Anda bahwa neraka memiliki kekekalan untuk menunggu sekalipun seseorang panjang umur sampai 150 tahun. Dan kita mau baca dalam kitab Matius pasal 25. Kita buka Matius 25. Kemarin ketika kami ke Batu makan soto, saudara-saudara. Nah, makan soto namanya soto Pak Jari. Itu katanya soto yang sudah lama ya. Legend soto di Batu, namanya soto Jari. Sementara makan ada ya tempatnya, silakan cari di mana bisa sharing semuanya ya, karena kan tempatnya kecil sekali. Jadi kita duduk, ada satu bapak sudah sementara makan di situ, terus kami ngobrol-ngobrol. Dia bilang mau kemana, kami bilang kami mau ke sekolah Alkitab Batu. Oh iya, dia tahu katanya. Cerita-cerita dia itu orang sana. Lalu panjang cerita, sudah dia cerita bahwa dia terlibat politik lah, apa segala macam. Dia mendampingi wali kota Batu. Oh, kita mulai bicara, oh wali kotanya siapa ya, dan dia udah mendampingi wali kota, mendampingi si ini, lalu dia bilang begini, semuanya maling. Maling semua katanya. Oh iya. Jadi Bagem bicara tentang bagaimana kita belajar untuk puas dalam segala hal. Kalau tidak puas ya begitu jadinya maling. Iya Pak, begini bahwa iya saya ingat katanya. Lalu kita bicara tentang banyak berdoa, mencari Tuhan sungguh-sungguh, hidup benar, hidup jujur ya. Lalu dia bilang bahwa dia mengikuti ajaran orang tua katanya. Dari kakek nenek saya ingat katanya. Pokoknya dikasih tahu katanya. Jadi nasihatnya kalau kamu mau katanya selamat katanya, ya kamu mau diberkati begitu ya, kamu tuh harus bersandar kepada Tuhan katanya. Nah gitu ya, bersandar. Lalu dia bilang bahwa orang tuanya sudah umur berapa, kakeknya dia bilang kakek saya umur nenek 150 tahun. Nah itu 150 tahun masih ke ladang, masih sehat. Terus papanya itu 100 tahun. Neneknya 150, dia punya
Saya lupa, pokoknya gantian lah. Apa neneknya, papanya aja. 100 tahun. Ini jadi dari turunan mamanya. Oh ya mamanya yang 100 tahun, terus kakeknya itu dari mamanya itu 150. Wah umurnya panjang-panjang. Saya bilang panjang-panjang. Iya, aku umur berapa? Kakaknya udah berapa? Katanya. Wah panjang umur. Nah saudara-saudara, panjang umur karena dia bilang katanya, dia itu dari dulu kata dia bersandar kepada Tuhan gitu ya. Pagi-pagi sudah berdoa, malam saya berdoa katanya. Bersandar kepada Tuhan. Saudara bayangkan, ada tahu saudara-saudara bahwa saya mau sampaikan, jika engkau tidak mengetahui tentang kebenaran ini, neraka punya kesabaran. Dia punya kesabaran untuk menunggu kita. Jangan katakan bahwa kita sudah panjang umur, wah luar biasa panjang umur 90 tahun, ada yang 150. Dan ini bukan cerita ini, jauh dari kamera dan sebagainya. Bekerja di ladang. Aku katanya gak boleh dilarang kerja, nanti lemes. Masih sehat. Jadi, saudara, ini yang saya mau katakan, bahwa hidup ini singkat. Ada orang meninggal pada usia yang sangat singkat, cuma beberapa tahun saja. Kita harus bersiap. Tapi pun ketika usia panjang itu berarti kita boleh bersantai-santai tanpa mempersiapkan apa-apa. Karena neraka punya kesabaran untuk menunggu sampai akhir. Dan kita mau melihat dulu Matius 25 ini ya. Haleluya, Matius 25. Haleluya. Matius pasal yang ke-25. Matius 25, puji Tuhan. Matius 25 ayat yang pertama mulai. Matius pasal yang ke-25 ayat yang pertama dia berkata begini. Selanjutnya kerajaan surga diumpamakan dengan 10 gadis. Diumpamakan dengan 10 gadis. Yang 10 gadis. Yang dengan membawa pelita-pelitanya, mereka keluar ke penyambutan mempelai pria. Kita adalah mempelai wanitanya Tuhan. Dan Yeshua merupakan mempelai pria yang kita sedang nantikan. Ya, dan 5 dari mereka adalah bijaksana dan 5 bodoh. Ya, mereka yang bodoh seraya membawa pelitanya, mereka tidak membawa minyak bersamanya. Tetapi yang bijaksana membawa minyak di dalam buli-buli mereka bersama pelita-pelita mereka. Jadi yang bodoh hanya membawa pelita saja, sementara yang bijak membawa pelita juga buli-buli berisi minyak. Dan ketika mempelai pria tertunda datang, ini ujian. Mereka semua mengantuk bahkan mulai tidur. Dan pada tengah malam ada teriakan, lihat, mempelai pria datang, keluarlah ke penyambutan. Mengapa mereka perlu pelita? Karena datangnya tengah malam. Ya, mempelai pria datang, keluarlah ke penyambutannya. Lalu terbangunlah semua gadis itu dan mereka mempersiapkan pelita mereka. Dan yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, berilah kepada kami minyak dari milikmu karena pelita kami padam. Minta ampun saudara-saudara, tidak cukup. Makanya dibilang bodoh karena tidak cukup memperkirakan sampai mempelai datang itu kira-kira bertahan gak ini. Ya, lampunya tetap menyala ya. Dan yang bodoh berkata pada yang bijaksana, cari gampang dia, berilah kami minyak dari milikmu karena pelita kami padam. Dan yang bijaksana menjawab dengan mengatakan, jangan-jangan tidak cukup untuk kami dan untuk kamu, tapi lebih baik pergilah kepada mereka yang menjual dan belilah untuk dirimu sendiri. Gak usah beliin buat kita.
buat kamu aja, beli sendiri. Beli untuk dirimu sendiri. Namun sementara mereka pergi untuk membeli, datanglah mempelai pria itu dan mereka yang siap masuk bersamanya ke dalam pesta pernikahan dan ditutuplah pintu itu. Jadi dia bukan open house. Mau sampai malam hari tetap dibuka. Itu ada batas waktu. Ketika sudah masuk semua, ditutuplah pintu itu. Dan ini sesuatu yang dramatis sekali. Ayat 11, saudara perhatikan ini, ayat 11 ini, peristiwa ini sering diulang. Dan sesudah itu datanglah pula gadis-gadis selebihnya seraya berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah bagi kami. Tuhan, bukakanlah bagi kami. Ini ayat ini seringkali mengalami pengulangan di beberapa tempat. Jadi kalau itu dituliskan sampai beberapa kali peristiwa itu menjadi sebuah perhatian bagi kita, karena itu sudah ditetapkan akan dilakukan, akan terjadi. Itu adalah ketetapan. Sudah mengingat bagaimana mimpi daripada Firaun itu 2 kali mimpi, tetapi ceritanya itu beda. Cuma jumlah daripada bulir gandum dan jumlah sapinya itu sama 77 ya, 77. Jadi itu dua cerita berbeda tetapi pengertiannya sama. Dan Yusuf berkata, Tuanku bermimpi 2 kali. Itu berarti telah ditetapkan oleh Tuhan bahwa dia akan melakukan itu. Sampai 2 kali berarti itu sudah merupakan ketetapannya. Bahwa Tuhan telah memutuskan untuk melakukan itu. Jadi ketika kita menemukan sesuatu yang berulang, dan ini ulangannya bukan sampai 2 kali, ada beberapa kali, bahwa itu merupakan sesuatu yang akan terjadi, telah ditetapkan itu terjadi. Seluruh nubuatan Alkitab tidak mungkin kita tolak. Dalam nama Yesus aku tolak ini, tidak. Nubuatan akan bersegera kemudian digenapi. Dan bagi kita orang percaya, ini adalah waktu untuk mempersiapkan diri. Karena waktu persiapan sudah akan berakhir. Saya kata akan berakhir, mungkin beberapa di antara anak-anak Tuhan itu sudah berakhir. It's over. Dan saudara, Tuhan bukakanlah bagi kami. Ayat yang ke-12. Ayat 12, namun seraya menanggapi dia berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu. Kata sesungguhnya aku berkata kepadamu itu dalam bahasa Ibrani amen. Ditulis amen. Dalam bahasa Greka itu juga tidak diterjemahkan. Kata itu nggak bisa diterjemahkan. Itu amen ditulis. Sesungguhnya aku berkata kepada, sesungguhnya itu sebuah kebenaran, ketetapan. Amen. Lego Amy, aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Ini sebuah, ya ampun saudara, Tuhan mau bilang, saya gak berdusta bahwa saya berkata, aku gak kenal kamu. Aku tidak mengenal kamu. Tuhan, bukakan kami pintu. Tuhan gak kenal saya. Sudah melihat bahwa Tuhan itu berkata, namun seraya menanggapi dia berkata, sesungguhnya aku berkata padamu, aku tidak mengenal kamu. Bagaimana orang percaya, bagaimana 5 gadis ini begitu pede, begitu yakin bahwa mereka memiliki hubungan dekat dengan Tuhan ini, sementara Tuhan ini tidak merasa memiliki hubungan. Dan ini harus selalu kita pertanyakan dalam hidup kita. Seberapa, karena nih kita baca dulu. Oleh karena itu
oleh karena itu, oleh karena cerita yang kita sudah baca ini, perumpamaan ini, oleh karena ada 5 gadis yang kemudian ditutup pintunya tidak masuk, maka berjaga-jagalah kamu. Berjaga-jagalah karena kamu tidak mengetahui hari, bahkan waktu ketika anak manusia itu datang. Saat ini apa yang diinginkan oleh Tuhan kita adalah kita harus mempersiapkan diri dengan cepat. Karena waktu persiapan tidak selalu ada. Sudah bayangkan jika engkau baru di last minute baru mempersiapkan diri. Hari-hari ini Tuhan berbicara supaya kita boleh mempersiapkan diri benar-benar. Bersiap saudara, seluruh dunia mendapat pesan yang sama. Dan anak-anak Tuhan di seluruh dunia, besar, kecil, tua, muda mendapat pesan yang sama. Jangan katakan, cuma di Kinamon pengajarannya kayak gini. Gua di tempat lain ceritanya beda. Anak-anak muda di tempat lain barangkali mendapat pengajaran yang seperti ini. Kenapa di Kinamon kayak orang tua-tua mendapat pengajaran? Semua gereja-gereja yang serius di seluruh dunia mendapatkan pengajaran. Karena itu suara nubuatan, suara Tuhan berbicara. Dia mengasihi kita, Dia menginginkan Anda semua, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, semua jiwa berharga bagi Tuhan. Sudah dibeli dengan harga yang mahal. Oh, gereja-gereja yang murtad tidak peduli apakah orang ini masuk surga atau enggak. Yang penting kamu happy. Yang penting gereja ini penuh dengan jiwa-jiwa. Kamu dihiburkan, kamu kamu senang. Udah, masalah mau masuk surga atau enggak udah pikiran belakangan saja. Tidak ada yang memikirkannya. Dan ketika gembala juga enjoy dengan sesudah. Dia juga menikmati kehidupan duniawi. Sama-sama menikmati. Sama-sama menyanyikan lagu. Putar lagu dunia di gereja. Ibu gembala menyanyikannya. Lagu love song, lagu apa dinyanyikan. Semua nyanyi, kita nyanyi bersama. Saudara-saudara. Dan ada banyak gereja seperti itu. Ada banyak. Jangan susahin jemaat, udah susah dari rumah. Kenapa juga mereka harus mendengarkan pengajaran tentang dosa? Wah, mereka harus bertobat, harus. Di dunia mereka udah menderita banyak tekanan. Kenapa harus? Apakah kita akan menggantikan 10 hukum itu, 10 perintah dengan kata yang halus? Sementara semuanya itu bilang jangan. Jangan udah, pokoknya dilarang bilang jangan di gereja. Boleh. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan 10 hukum ini semuanya adalah jangan. Dan kita melihat firman Tuhan memberitahu kepada kita hari ini supaya kita boleh berjalan di jalan sempit. Tuh, ceritanya berakhir di sini. Ada cerita yang lain juga berakhir di tutupnya pintu. Saya ingin Anda membaca dalam kitab Lukas, saudara. Mari kita melihat kitab Lukas. Lukas memiliki cerita yang sama dengan berakhir seperti itu. Lukas, kitab Lukas. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, saya kira semua hamba Tuhan sungguh-sungguh menginginkan jemaat Tuhan masuk surga, terus putus asa di akhir zaman ini. Bagaimana caranya memberitahukan dengan cepat tentang segala hal, karena kita tidak tahu waktu persiapan itu sampai kapan. Karena waktu itu sudah mau berakhir. Bagaimana jika kita tidak punya waktu? Lukas pasal yang ke-13, kita melihat firman Tuhan ini berkata begini ya. Kita pengen tahu ini kenapa ini terjadi seperti ini, saudara-saudara. Apa yang diinginkan oleh Tuhan? Di mana kita harus mengubah waktu ini, waktu persiapan ke dalam waktu untuk berperang, saudara-saudara. Lukas pasal 13,
Kita membaca ayat 22 mulai. Dan dia berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan melanjutkan perjalanan ke Yerusalem. Jadi Yesus memang tahu bahwa semua ini itu akan berakhir di Yerusalem, di mana dia akan dibunuh, di mana dia akan menggenapi nubuatan tentang anak domba. Bapa, di sini sudah ada kayu api, ada api. Di mana anak domba itu? Katanya Ishak. Dan Abraham berkata, Tuhan akan menyediakannya. Itulah awal penyebutan dari gelar Yahweh Jireh. Yahweh Jireh. Yahweh akan menyediakan anakku, katanya. Yahweh yang menyiapkannya. Bapak, di sini sudah ada kayu. Dia yang pikul sendiri kayunya. Sudah kayu. Semuanya sudah ada. Tapi dombanya di mana? Dombanya kamu, nak. Saudara-saudara, kisah ini luar biasa. Di mana anak domba itu, Bapak? Yahweh telah menyediakan. Itulah Yeshua. Dan dia berjalan keliling dari kota ke kota, dari desa ke desa sambil mengajar melanjutkan perjalanan ke Yerusalem. Bagaimana Yeshua terus mengajar dengan kebaikan, dengan kesabaran. Bertobatlah kamu, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Saudara, Anda tahu kan? Tahun 70, Saudara, Jenderal Titus membumi hanguskan Yerusalem. Bait suci habis semuanya. Pembantaian besar terjadi bagi orang Israel. Banyak mayat, banyak kematian. Sebab itu Yeshua mulai berbicara tentang hal ini. Dan kemudian kita akan melihat bahwa orang Israel kemudian tercerai-berai ke bangsa-bangsa. Dan ada pembunuhan terjadi berulang kali. Daerah tempat di mana kemarin Mika kemarin kuliah di Jerman, di kota apa? Mana Mika? Kotanya Mika itu. Apa kotanya namanya Mik? Hah? Kolon, ya. Di kota itu, di kota tempat Mika itu. Apa kolon? Kota itu mempunyai sejarah yang mematikan bagi orang Yahudi. Itu adalah kota di mana pembantaian orang Yahudi memiliki sejarah panjang yang luar biasa. Kota itu. Di kota itu juga ada perjanjian antara iblis dengan seorang pemimpin gereja untuk membangun sebuah katedral. Di dinding katedral itu digambarkan tentang si pendeta itu dengan iblis salaman. Jadi perjanjiannya itu untuk membangun itu katedralnya dibangun dengan perjanjian dengan iblis, bayangkan. Jadi kita tahu banyak terjadi perjanjian seperti itu di akhir zaman ini, di mana jemaat tidak tahu gembala buat perjanjian bukan dengan Tuhan tapi dengan iblis. Saudara-saudara, ngeri sekali. Dan itu dibuat gambarnya di dinding. Iblis mendapatkan banyak sekali dari pengorbanan orang-orang yang tidak mau membayar harga. Saudara, dan Yeshua melakukannya. Dia memperingatkan
pada akhirnya pembantaian terbesar itu bagi orang Yahudi pada waktu peristiwa di mana Nazi Jerman membunuh sekitar 6 juta orang Yahudi, ya, di kamar-kamar. Mereka itu dimasukin di kamar-kamar di mana itu kemudian ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang dikasih gas beracun. Jadi dari kota-kota sekitar itu dibawalah dengan kereta-kereta. Dalam kereta itu, kereta mungkin muat hanya 100 orang, dimasukin 300-400 orang. Itu benar-benar udah dari awal saja memang benar-benar udah dibuat mereka itu benar-benar mati lemas. Ruangan, katanya itu untuk purifikasi. Jadi mereka masuk ke sana itu mau disemprot ini katanya supaya kalau ada kuman-kuman yang apa mereka dilucuti semua, masukkan ke ruang itu, tidak tahu bahwa itulah tempat di mana mereka akan dibunuh. Dimasukkan ke ruangan itu dan dikatakan mereka akan disemprot kayak apa kemarin itu ya, disinfektan atau ya kayak begitu. Tidak taunya kemudian mereka masuk ke dalam, kemudian dikasih gas beracun, mati semua, mayat-mayat berkebun. Saudara, mengerikan sekali. Dan Tuhan sudah bicara. Orang Yahudi berteriak, salibkan dia, salibkan. Aku tidak menemukan kesalahan apa pada dia yang layak untuk kematian, layak untuk dia tidak layak dihukum mati. Salah apa dia? Oh, salibkan dia, biarkanlah darahnya tertanggung kepada kami dan keturunan kami. Dan itu yang terjadi. Biar darahnya tertanggung kepada kami dan kepada turunan kami. Maka begitulah yang terjadi, saudara. Orang Yahudi menanggung apa yang mereka katakan. Saudara-saudara, Yeshua menangis. Tahu segala sesuatu. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia tahu yang awalnya. Pada waktu dia memberitakan Injil dari desa ke desa, kota ke kota, dia tahu dia harus membayar itu di Yerusalem. Dia bicara penuh kasih. Dia sampaikan kebenaran. Tapi apa yang terjadi? Sebab itu saudara, kemudian ayat 22 berkata, dan seseorang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang-orang yang diselamatkan? Ayat 23, 24, dan dia berkata kepada mereka, berjuanglah, berjuang. Ayat 24 dari Lukas pasal 13, 24, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha masuk dan mereka tidak akan berhasil. Mereka tidak akan berhasil. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha masuk dan mereka tidak akan berhasil. Mereka tidak akan berhasil padahal sudah berusaha. Kalau begitu bagaimana yang masuk, yang berhasil masuk yang kayak apa? Makanya Alkitab menceritakan tentang perumpamaan 5 anak darah yang bodoh, 5 bijaksana. Apa yang dilakukan oleh 5 yang bodoh itu menjadi peringatan bagi kita. Berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesak. Sebab aku berkata kepada banyak orang akan berusaha masuk dan mereka tidak akan berhasil. Inilah saat dimana kita serius dengan Tuhan. Serius dengan kehidupan kita. Serius dengan jiwa kekal kita. Harus sungguh-sungguh serius. Sebab waktu persiapan telah usai. Bagi banyak orang, saudara-saudara, tidak lagi ada kesempatan. Saya berkata bahwa ini Alkitab ini ditulis sebagai sebuah peringatan, saudara, bagi kita. Isi Alkitab, kita bertanya apa hubungannya antara raja-raja negeri ini, negeri itu, apa hubungan dengan kita? Mari kita membaca dulu sebelum kita menyelesaikan ayat ini. Saya teringat pada ayat yang kita membaca dalam kitab 1 Korintus. 1 Korintus
Fatsal yang ke-10. 1 Korintus Fatsal yang ke-10, saudara-saudara. Satu Korintus 10 ayat 10 dan 11. Kita mulai ayat yang ke-8 deh ya. 1 Korintus 10 ayat yang ke-8 berkata begini. Janganlah pula kita melakukan percabulan sama seperti beberapa orang dari mereka telah berbuat cabul dan dalam satu hari telah bergelimpangan 23.000 orang. Janganlah pula kita mencobai Hamasya sama seperti beberapa orang dari mereka juga telah mencobai dan mereka telah binasa oleh ular. Janganlah pula bersungut-sungut sama seperti beberapa orang dari mereka juga telah bersungut-sungut dan mereka telah binasa oleh si pembinasa. Dan semua contoh ini telah terjadi kepada orang-orang itu. Inilah contoh yang diceritakan ini tentang orang yang binasa adalah orang-orang Yahudi. Ketika mereka orang Israel keluar dari tanah Kanaan, dari tanah Mesir dengan tangan Tuhan teracung ke depan. Semua yang menghalangi itu dibinasakan. Tuhan membuka jalan bagi orang Israel bahkan di tempat yang gak ada jalan. Itu laut dibelah. Orang Israel berjalan di tanah kering, sudah bayangkan. Karena kalau bekas air becek kan. Bisa begitu. Tuhan buat tanah itu kering. Jadi itu dihisap airnya sampai tidak ada sama sekali air. Tanah itu tidak becek. Kalau becek mereka jalannya akan susah. Itu benar-benar kayak jalan tol ya sekarang ini. Tanah kering, tanahnya dibuat lurus, bagus. Mereka keluar dong dari sana. Dengan tangan Tuhan teracung katanya. Lalu setelah mereka keluar bukan keluar tangan hampa. Mereka melucuti semua orang Mesir itu dijarah. Caranya gimana? Tuhan bilang minta aja. Semua yang kamu minta orang Israel aku buat orang Yahudi, orang Mesir itu baik hati kasih. Jadi mereka minta apa saja. Pokoknya mereka itu bikin orang Mesir jadi miskin. Satu hari semua yang diminta itu dikasih. Hebat nggak? Semua yang diminta dikasih. Jadi orang Yahudi, orang Israel tidak keluar dengan tanah hampa. Mereka keluar dengan kemenangan. Lalu di perjalanan isinya nggak ketulungan. Saudara, sekarang saya ingin Anda ingat kebaikan Tuhan dalam hidupmu deh ya. Ingat betapa baiknya Tuhan. Ingat Tuhan tuh sayang banget sama kita. Ingat pembelaan Tuhan. Ingat berkali-kali Tuhan tolong kita. Ingat semua kebaikan Tuhan. Karena Alkitab berkata, orang Israel minta ampun berulang-ulang membedikan hati Tuhan. Sampai satu waktu mereka melakukan dosa yang begitu hebat. Nah, Alkitab berkata pemberontakan mereka membuat mereka dibinasakan. Jadi mati semua orang yang keluar banyak. Yang masuk ke tanah Kanaan berapa orang saudara? Berapa? Dari generasi itu. Dari generasi keluar dari tanah Mesir. Berapa orang yang masuk? Berapa orang yang masuk? Dari generasi yang lama yang keluar tanah hanya 2, Kaleb dan Yosua. Ingat bahwa Tuhan kalau bekerja jangan bilang tenang aja, gua pasti. Ada orang-orang yang ditanya, percaya kamu mati Yosua? Percaya. Gua mah percaya. Tuhan itu baik, Tuhan itu. Dia tidak tahu bahwa Tuhan itu tidak mentolerir satu noda dosa pun. Itulah sebab Yesus mati di kayu salib. Kalau enggak kan Yesus cuma diejek-ejek aja. Ya kan? Enggak usah sampai mati. Hanya untuk menebus dosa yang rupanya bisa dinego.
Dia buat apa dia turun ke bumi kalau memang bisa tidak? Karena Bapa itu kudus. Dan tempat di mana kita mau masuk ke dalam tempat yang kudus, kita sudah cemar oleh dosa. Maka untuk menebus kita dari dosa harus ada kematian. Jadi sesudah kita ditebus, kita menyadari kita tidak boleh hidup di dalam dosa lagi. Dan dapatkah kita melakukan itu? Oleh pertolongan Roh Kudus. Haleluya, oleh pertolongan Roh Kudus kita boleh hidup. Makanya Alkitab berkata, Kak, kamu harus sempurna sama seperti Bapamu di surga. Bagaimana orang bisa sempurna? Namanya juga manusia, Bu, tidak bisa bukan. Oh, Alkitab bilang kita harus sempurna. Kita harus sama seperti Yesus dalam segala hal. Karena kita diciptakan sempurna juga. Bukannya tidak sempurna, maka kemudian kita berkata namanya manusia tidak sempurna. Kita diciptakan sempurna. Dan Alkitab berkata bahwa peringatan dan semua contoh ayat 11. Dan semua contoh ini telah terjadi kepada orang-orang itu dan telah dituliskan sebagai peringatan bagi kita. Yang untuk siapa akhir zaman telah tiba. Untuk kita yang hidup di akhir zaman ini. Ini yang terjadi pada orang Israel. Itu dia menjadi teladan bagi kita. Kita belajar dia contohnya. Kegagalannya jangan diikutin. Sekarang saya kasih tahu sebagai orang-orang non-Yahudi. Kita mempelajari kitab suci. Ini kitab suci orang Yahudi. Enter perjanjian lama, perjanjian baru ditulis oleh orang-orang Yahudi. Nggak ada orang non-Yahudi menuliskan perjanjian baru. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, orang Yahudi semuanya. Kita mempelajari kitab orang Yahudi ini semuanya. Ini orang-orang Jerman ketika mereka membunuh semuanya. Lalu orang berkata, kamu ingat ya, bahwa Rasul Paulus yang menuliskan perjanjian baru itu adalah orang Yahudi. Oh enggak, dia bukan orang Yahudi, menyangkali. Yeshua itu orang Yahudi, turunan Yahudi. Suku Yehuda. Mereka tidak mau. Saking benci sama orang Yahudi, gak percaya kalau Yesus. Aneh sekali. Jadi itu penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam kekristenan. Dan kita harus mengerti, sekalipun kita mempelajari kitab orang Yahudi, saudara, kita pelajari kitabnya, kita pelajari apa sebenarnya yang kita pelajari dari kitab orangnya. Yang kita mau terima adalah Tuhannya, amin. Tuhan orang Yahudi dan bukan tradisinya. Sebab tradisi orang Yahudi banyak yang menyimpang. Yesus menolak tradisi orang Yahudi. Anda memperhatikan kitab suci. Yesus menolak semua tradisi orang Yahudi. Yang kita pelajari adalah apa yang difirmankan oleh Tuhan. Orang Yahudi kepada mereka. Jika itu adalah firman Tuhan kita terima. Jika itu adalah tradisi, untuk apa kita bukan orang Yahudi, amin. Kita bukan orang Yahudi, kita tidak belajar tradisi mereka. Tapi kita mempelajari apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada orang Yahudi. Karena mereka orang pilihan Tuhan. Mereka dipilih oleh Tuhan. Mereka adalah contoh. Kegagalan mereka merupakan contoh bagi kita. Dan kenapa belajar kegagalan mereka? Dari awal masuk tanah Kanaan, keluar dari Mesir, minta ampun, sudah gagal. Cuma 2 orang yang masuk. Perhatikan, saudara, bahkan bangsa pilihan cuma disisakan 2. Saudara melihat jumlah-jumlah yang sedikit ini, jangan main-main. Jika kita tidak sungguh-sungguh, mungkin saja kita dapat berakhir termasuk dalam golongan yang ditolak oleh Tuhan. Dari seluruh dunia hanya 8 orang diselamatkan zaman Nuh, benar? Dari seluruh kota-kota di lembah Sodom, hanya siapa yang diselamatkan? Lut dan keluarganya. Itu jumlah luar biasa. Bahwa Abraham berkata, masakan kau mau membunuh semuanya? Kalau ada 50, Abraham 50 dari mana, kesian. Ketika saya membaca itu, saya tahu bahwa dia akan menurunkannya. Pasti dia turun-turun ini 50. Memang dia sudah pikirkan. Tapi terakhir dia menyerah dengan 10. Gak mungkin dia berkata, Lut 2 anaknya, 4 ya. Tuhan kalau 4 keterlaluan, karena mulai dari 10 Tuhan sudah menetapkan ya. Tetapi
pemikiran Abraham dong. Masa Lot tidak punya pengaruh? Begitu kan? Sedih sekali bahwa Lot tidak memiliki pengaruh. Di kota itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Bahkan 2 orang yang nyaris menikah dengan putrinya itu mengabaikan dia. Saudara, tidak memiliki pengaruh sama sekali. Lot telah begitu beradaptasi. Kalau kita terlalu beradaptasi dengan dunia, sampai kita tidak mampu lagi untuk berkata tidak kepada mereka. Makanya saya katakan, jika terang kita sama gelapnya dengan dunia, dunia gak bisa bedain mana yang terang, mana yang gelap. Sama. Apa yang membedakan anak Tuhan dengan orang dunia? Apa? Tidak ada. Kecuali kalau kita bicara tentang Yeshua. Tapi kalau kita tidak bicara, orang tidak tahu kita anak Tuhan. Apakah hanya dengan ucapan kita dapat membedakan diri kita dengan mereka? Itu artinya bahwa terang kita sama gelapnya. Karena kalau kita nggak bicara apa-apa, mereka nggak bisa mengidentifikasi kita bahwa kita ini anak Tuhan. Tidak. Sama persis, penampilan sama, segala sesuatu sama, cara bicaranya sama, hanya berakhirnya bicara tentang Yeshua. Bagaimana bisa begitu? Itulah sebabnya Alkitab memberitahu kepada kita bahwa kita harus memberikan diri kita waktu untuk mempersiapkan semuanya. 5 darah bijak, 5 darah bodoh. Apa yang terjadi dengan si bodoh-bodoh ini? Mengapa mereka seperti itu? Mengapa mereka tidak memberi waktu mereka untuk mempersiapkan buli-buli berisi minyak? Karena mereka menganggap semuanya itu buang waktu. Apa yang terjadi? Kisah ini, saudara, Alkitab berkata, semua ditulis sebagai peringatan bagi kita. Bagi siapa akhir zaman telah tiba. Mereka hidup kapan? Kita di akhir zaman. Kita belajar dari mereka. Kita belajar dari kegagalan orang Israel. Kita belajar dari orang-orang Yahudi yang mengalami penderitaan dulu. Saudara, kita belajar mengetahui bahwa Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Tuhan yang sama yang telah memelihara orang Yahudi dari generasi ke generasi, menoleh kepada pandangannya kepada engkau dan saya, bukan orang Yahudi. Dia mengasihi kita, dia merangkul kita, dia memberi kita jalan, dia memberi kita Yeshua. Haleluya. Dan Alkitab memberitahu kepada kita. Kita kembali kepada Lukas, saudara-saudara. Lukas 13, kita belum menyelesaikannya. Pembacaan itu berkata begini. Lukas 13. Iya. Jadi apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan ketika Tuhan berkata, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha masuk dan mereka tidak akan berhasil. Setelah engkau berjalan di jalan engkau berhasil, berjuang supaya engkau berhasil berjalan di jalan sempit. Karena ada orang-orang juga yang sudah berjalan di jalan sempit, memutuskan di tengah jalan, mereka berhenti, tidak menyelesaikan. Itulah sebabnya, saudara-saudara, penglihatan-penglihatan disampaikan kepada orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Mereka melihat, mereka diizinkan melihat orang-orang yang berhasil masuk surga. Dalam mimpi dan penglihatan mereka melihat ketika anak-anak Tuhan yang berhasil, mereka meninggal lalu kemudian berhasil masuk surga, itu penyambutannya luar biasa. Ada para malaikat yang mendampingi rombongan banyak sekali, saudara-saudara. Kita tidak tahu bahwa selama kita hidup, malaikat Tuhan menjaga kita. Amin. Menjaga kita dalam segala jalan kita. Jangan lakukan ini. Mereka mendorong kita melakukan hal yang baik. Lalu saudara-saudara, itu diperlihatkan tentang anak Tuhan itu kemudian kembali ke surga dengan dihantar, jiwanya dihantar oleh para malaikat sampai di gerbang surga. Sudah ada sambutan, tulisan selamat datang. Ada tulisan selamat datang, ada tulisan yang besar sesuai dengan suku apa dia, bangsa apa dia, tulisannya sesuai dengan dia mengerti apa yang dituliskan. Dia punya ini bahasa surga yang dimengerti oleh jiwa yang kekal. Lalu kemudian ketika dia masuk pintu surga, ada suara musik penyambutan luar biasa.
Lalu ada malaikat katanya, seorang malaikat yang perkasa, apa itu? Archangel. Jadi malaikat perkasa berteriak, seorang prajurit, seorang pejuang iman, seorang pejuang iman telah sampai ke sorga. Seorang pejuang iman telah pulang. Satu lagi seorang pejuang iman telah sampai ke surga, saudara-saudara. Dan penyambutan luar biasa. Dan pertama yang akan menemui sebelum yang lain datang adalah Yeshua sendiri. Adalah sebuah kehormatan bagi Yeshua untuk menemui pejuang iman yang telah berhasil masuk ke sorga. Karena dalam perjuangan iman barangkali dia berdarah-darah, barangkali dia banyak meneteskan air mata, barangkali dia dianiaya, barangkali dia diejek karena dia lain sendiri. Dia sampai ke surga. Pelukan yang pertama berasal dari juru selamat. Orang-orang itu melihat bahwa Yesus menangis memeluk anak ini dan berkata, terima kasih karena engkau telah berhasil masuk surga. Bukan jiwa ini bilang terima kasih, tapi Yeshua dan seluruh surga berdiam. Karena itu hanya bagi juru selamat itu adalah kehormatan luar biasa. Ketika seorang jiwa berhasil sampai surga adalah penghormatan bagi Yeshua. Karya keselamatan di Bukit Golgota ini tidaklah menjadi sia-sia. Sebab itu surga berdiam. Dia layak. Engkau layak menerima segala hormat, segala pujian. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli kami dari setiap bangsa, kaum bahasa. Bagi Elohim kami. Saudara-saudara, dan Alkitab berkata ayat 25, manakala tuan rumah telah bangun dan telah menutup pintu, maka kamu mulai berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, ya Tuhan, bukankah kanlah bagi kami? Namun sambil menjawab dia berkata kepada mereka, aku tidak mengenal kamu. Dari manakah kamu? Pada waktu itu kamu akan mulai berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu. Oh, kita beribadah bersama, kita makan sehidangan dengan Tuhan, kita mendengar firman Tuhan. Dia orang gereja. Dan engkau telah mengajar di tempat-tempat lapang kami. Namun dia akan berkata, aku berkata kepadamu, aku tidak pernah tahu dari manakah kamu ini. Hanyalah daripadaku kamu semua pelaku kejahatan. Dan saudara, ada orang-orang yang berkata, oh 5 anak darah yang bodoh itu akan mendapatkan kesempatan untuk bertobat. Tidak saudara, perhatikan, di sana akan ada tangisan dan kertakan gigi. Di mana itu saudara? Di dalam neraka. Karena itu adalah perumpamaan dari orang kaya dan cerita tentang orang kaya dan Lazarus itu. Ada kertak gigi, ada tangisan getir. Manakala kamu sudah melihat Abraham dan Ishak dan Yakub serta semua nabi ada dalam kerajaan Elohim, tapi kamu dicampakkan keluar. Dan mereka akan datang dari timur dan barat, dari utara, selatan, dan akan duduk di dalam kerajaan Elohim. Dan lihatlah, mereka yang terakhir yang akan menjadi pertama, dan mereka yang pertama yang akan menjadi terakhir. Ini peringatan betul. Banyak orang telah mempelajari Tuhan, banyak orang telah menjadi orang percaya, orang Kristen, tapi berakhir saudara-saudara di tempat yang tidak terduga. Dan mereka yang baru-baru setelah mereka mendengar yang terakhir itu akan menjadi yang pertama, karena dia mengerti karya keselamatan, dia menghargai, dia membangun hubungan dengan Tuhan. Dan orang-orang yang sudah merasa dia memiliki hubungan dengan Tuhan, tapi sesungguhnya itu adalah hubungan yang semu. Dia halus, saudara. Hubungan itu adalah hubungan khayalan.
tidak nyata. Alkitab berkata, enyah kamu pembuat kejahatan, pelaku kejahatan. Jadi artinya, apa yang membuat mereka ditolak? Alkitab berkata, enyah kamu ke tempat di mana orang-orang munafik itu tinggal. Saudara, sekarang inilah kita harus belajar menjadi otentik, menjadi apa itu? Saudara, ini adalah palsu, artificial, palsu, paslu dia. Kita anak Tuhan, kita harus ori. Amin. Kita tidak boleh palsu, sebab kepalsuan itu dibenci oleh Tuhan. Kita mungkin jatuh bangun tapi kita ori, amin. Haleluya. Kita harus menjadi orang Kristen sejati, orang-orang percaya yang ori. Saudara-saudara, kita bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita bersungguh dalam kelemahan kita. Kita berkata, Tuhan, berlutut di kaki Tuhan dalam kelemahanmu. Karena ini adalah saatnya yang paling penting bagimu untuk membangun hubungan sedekat mungkin dengan Tuhan. Tuhan mau kita dekat dengan Dia. Dia ingin membawa kita dalam hubungan yang dekat. Sebab itu carilah kerajaannya. Berpaling kepada Tuhan. Minta bimbingan Roh Kudus dalam segala hal. Karena Tuhan ingin kita berjalan cepat di jalan sempitnya. Satu waktu gak punya waktu lagi, saudara. Kita harus memiliki hati untuk mengasihi Tuhan. Amin. Mengasihi. Karena Alkitab bilang, enyah kamu, ternyata mereka itu pembuat kejahatan. Ada satu ayat dalam kitab Mazmur, saudara. Kita membaca dalam kitab Mazmur. Haleluya. Mazmur 45 ayat yang ke-8 boleh ditampilkan. Saudara-saudara. Ya. Puji Tuhan. Saya ingin kita semua anak-anak Tuhan, kita menjadi seperti ini. Mazmur 45. Engkau mencintai kebenaran dan membenci kejahatan. Oleh karena itu Elohimmu telah mengurapi engkau dengan minyak sukacita melebihi sahabat-sahabatmu. 5 darah itu mereka diurapi dengan minyak karena mereka membenci kejahatan dan mencintai kebenaran. Amin. Sebab itu mereka diurapi, mereka memiliki minyak. Sementara yang bodoh, mereka berkata bagikan minyak itu, tidak bisa. Minyak itu gak bisa dibagi. Mereka pergi membeli minyak. Apa yang mereka beli, saudara-saudara? Tidak mungkin dibeli minyak itu, karena minyak itu berasal daripada Tuhan. Amin. Berilah kepada kami minyak dari milikmu. Gak bisa ini minyak juga dikasih oleh Tuhan. Dan sementara mereka beli minyak apa? Minyak itu datang oleh karena dia benci akan kejahatan. Jika engkau membenci kejahatan, mencintai kebenaran, enyah kamu pembuat kejahatan, enyah kamu orang-orang yang suka akan kejahatan, dan engkau membenci kebenaran. Tuhan melihat segala sesuatu. Engkau cinta kebenaran, benci kejahatan. Saya terus membaca, enyah kamu pembuat. Bagaimana bisa terjadi, Tuhan? Seluruh pelayanan, seluruh pengabdian itu ternyata ketika hatimu
cinta kejahatan. Ada ayat firman Tuhan dalam kitab Yesaya berkata, hati-hati dengan mereka yang mengatakan jahat itu baik, baik itu jahat. Di balik semua, yang manis itu pahit, yang pahit itu manis. Jangan tertipu, saudara-saudara. Kita mungkin saat ini sedang mengalami penundaan. Tapi penundaan itu akan kemudian memproses kita. Seluruh penandaan akan memproses bagaimana cara kita memakai waktu yang ada. Adakah engkau membangun hubungan dekat dengan Tuhan sampai minyak itu tercurah dalam hidupmu dan kau kumpulkan dalam doa sedikit demi sedikit minyak itu sampai penuh, cukup untuk menanti kedatangan Tuhan. Amin. Berdoalah senantiasa, saudara. Amin. Penundaan ini adalah kesempatan. Karakter orang-orang kemudian terbukti dari penundaan. Saudara pernah mengetahui dua kisah tentang penundaan. Yang pertama adalah ketika Musa naik ke puncak gunung, saudara, dia mau menerima 2 loh batu. Dan saya kira saya mengakhiri dengan hal ini ya. Musa itu naik ke atas bukit, atas gunung. Dia mau menerima 2 loh batu. Itu boleh ditampilkan Keluaran 32 ayat 1. Saya mau Anda bersiap ya. Jika kelihatan kok Tuhan belum datang, udah bagus kalau tahun ini terjadi sesuatu, guncangan terjadi. Bersiaplah saudara, kita tidak tahu apa. Saudara melihat. Dan umat itu melihat bahwa Musa menunda untuk turun dari gunung. Kata siapa Musa menunda? Dia memutuskan untuk 40 hari, 40 malam dia berpuasa di gunung untuk menerima 2 loh batu. Loh batu itu Alkitab berkata adalah karya Tuhan sendiri karena dibuat, diukir oleh Tuhan dan ditulis dengan jari daripada Elohim. Kiranya Tuhan telah mengizinkan si Musa buang karena nanti barangkali akan berakhir menjadi koleksi Vatikan. Ini jari Tuhan sendiri, benar gak? Mereka sering mengkoleksi segala benda-benda, ya, disucikan, dimandikan, diapakan, saudara. Tuhan gak mau. Nanti ada orang yang berlutut di depan situ dan sedangkan pohon dan segala macam ada orang pergi ke situ. Kita tidak tahu siapa yang tanam pohonnya juga. Tapi ada orang ke situ berlutut tanya macam-macam ya dan sebagainya. Kuburan aja, iya kan? Kuburan siapa nggak tahu. Tapi permisi mbah, permisi. Nggak tahu kuburnya siapa. Tulisannya sudah nggak kebaca. Kayak lewat. Yang enggak manusia bahaya sekali. Keluaran 32 ayat 1. Dan umat itu melihat bahwa Musa menunda untuk turun dari gunung. Dan umat itu datang kepada Harun lalu mereka berkata padanya, bangunlah, buatlah bagi kami ilah-ilah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa orang yang telah membawa kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak mengetahui apa yang telah terjadi padanya. Lalu apa? Musa sedang bergumul di hadapan Tuhan. Musa sedang berdoa mencari pengarahan dari Tuhan karena dia peduli kepada bangsa Israel. Dia datang kepada Tuhan, minta Tuhan, bangsa ini liar. Bagaimana memimpin bangsa ini, Tuhan? Sementara Musa ada di gunung sedang berdoa, berpuasa, tidak makan 40 hari, 40 malam, saudara. Yang terjadi adalah umat menjadi mereka tidak sabar, mereka melihat ini Musa menunda untuk tidak, Musa tidak menunda untuk turun. Ayo
ayat yang kedua, saudara, ketika kita berpikir, apa sih ini ditunda-tunda, gua kagak naik gaji, gua kagak dipromosi, gua belum dapat jodoh, gua belum dapat ini, belum dapat itu, bagaimana boy? Saudara, Anda melihat semuanya sebagai penundaan. Jangan. Haleluya. Perhatikan. Dan Harun berkata pada mereka, Harun, cepat-cepat tanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anak-anak lakimu, dan perempuan, dan bawalah kepadaku. Ini solusinya. Heran sekali bahwa kok Musa menunda datang, kenapa jadi menanggalkan anting-anting, saudara-saudara? Lalu Alkitab berkata, dan seluruh umat menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka, lalu membawanya kepada Harun. Ayat 4, saudara perhatikan. Astaga. Lalu ia mengambil dari tangan mereka dan membentuknya dengan penata. Ternyata si Harun ini punya talenta. Ya. Dia, apa yang dia buat, saudara-saudara? Dengan penata, dan dia membuat seekor anak lembu tuangan, maka berkatalah mereka, inilah ilahmu, hai Israel, yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Saudara, luar biasa. Begini-beginilah yang terjadi di akhir zaman. Ketika kita berpaling dari Tuhan dan begitu memuja hal-hal duniawi, tiba-tiba ini menjadi lebih penting. Maka Yeshua berkata, carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenaran, semua akan ditambahkan kepada. Oh, lalu ayat 5 berkata, ya Tuhan. Dan Harun melihat, dan dia mendirikan sebuah mezbah di depannya. Dan Harun pun berseru dan Harun, apakah dia berpikir Musa telah dibunuh Tuhan di gunung, sehingga cuma dia sekarang yang memimpin, jadi dia esok pagi hari raya bagi Yahweh. Saudara, inilah awal penyimpangan terjadi, di mana kemudian nama Yahweh, nama Tuhan kemudian dipergunakan untuk berbagai macam penyembahan berhala. Bayangkan, membuat patung tuangan, tapi hari rayanya hari raya Yahweh. Maka ada penyembahan yang kemudian dilakukan pada dia. Semua dewa-dewa itu dinamakan Yahweh. Apakah nama Yahweh yang salah atau apa ini? Jadi ini yang terjadi, pada akhirnya orang berkata, ya, oh, nama Yahweh pernah disematkan kepada, ya awalnya dari sini, kepada patung tuangan ini. Oh, Yahweh itu pernah dipakai untuk nama dewa-dewa. Ini mulai dari orang Yahudi, orang Israel. Esok pagi hari raya bagi Yahweh, tapi bukan kepada Yahweh Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub, tapi kepada anak lembu emas. Dan keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi sekali, lalu mengangkat persembahan bakaran, membawa persembahan pendamaian. Umat pun duduk untuk makan minum, kemudian bangkitlah mereka bersukaria. Itulah pesta paling keji. Itulah pesta-pesta yang mengerikan, karena pesta pora itu adalah pesta juga yang amoral. Dan sudah tahu ada ada yang juga mengatakan bahwa ketika kebakaran di LA itu ditemukan orang-orang yang juga sedang berpesta, pesta yang amoral, ya. Dan ada ditemukan pasangan-pasangan yang sesama jenis terbakar bersama, seperti kota Pompei. Kota Pompei juga itu terbakar ketika gunung Vesuvius itu meletus, dan kota yang penuh maksiat itu terbakar. Setelah penggalian ditemukan manusia, jasad manusia yang sudah membatu. Itu terabadikan, kayak orang foto ciklik, tapi ini oleh asap dan
oleh panas api dan debu. Jadi mereka terbungkus jadi kayak mumi, tapi dalam posisi-posisi mereka berhubungan laki dan laki, anak dan orang dewasa, pedofil, dan hubungan yang gak jelas ya. Itu terabadikan, ditemukan, udah jadi patung. Saudara bayangkan, pantas Tuhan membunuh, kota itu hilang lenyap. Dan Tuhan melakukan sekarang ini karena kejahatan dunia juga sudah luar biasa. Dan perhatikan ini, mereka juga melakukan itu pesta-pesta amoral. Makanya Alkitab bilang ayat yang ke-7, dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa, pergilah turunlah karena bangsamu yang telah engkau pimpin keluar dari tanah Mesir telah apa katanya? Rusak perilakunya. Kalau sekedar makan dan minum itu nggak merusak, tapi itu pesta pora amoral, itu sudah rusak lakunya. Mereka dengan cepat telah menyimpang dari jalan itu kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat bagi diri mereka sendiri sebuah anak lembu tuangan. Mereka telah bersembah sujud kepadanya dan berkorban kepadanya, berkata, ini ilahmu hai Israel yang telah membawamu keluar dari tanah Mesir, dan namanya adalah Yahweh. Ngeri ya, saudara. Ayat 9 mengatakan, ayat 9 dan 10 mengatakan bahwa Tuhan berkata, aku akan memusnahkan mereka semuanya. Tapi saudara tahu, Musa kemudian berdiri memohon. Dia bilang, biarlah namaku tercoret di buku kehidupan, asalkan bangsa ini jangan engkau hancurkan, jangan engkau binasakan. Demikianlah Yesua berdiri di hadapan Bapa dan berkata, biarlah nyawaku, darahku ditumpahkan supaya seluruh umat manusia boleh sama. Dan apakah orang-orang ini berterima kasih pada Musa? Mereka tidak tahu cerita ini. Kita yang tahu pembicaraan ini, bukan? Bahwa Musa telah berkata, hapus namaku dari buku kehidupan. Tapi jangan biarkan bangsa ini. Tapi orang Israel mengganti kebaikan Musa. Alkitab mengatakan, kita bilangan Musa adalah seorang yang begitu lembut hati seluruh dunia. Satu waktu orang Israel datang dengan batu mau lempar Musa. Bolak-balik kalau marah ambil batu mau lempar Musa, bukan main. Musa begitu penuh kasih sayang kepada mereka, sampai Musa berkata, Tuhan, apakah aku ini babysitternya mereka? Apakah aku itu mak pengasuh mereka? Itu bahasanya, mak pengasuh. Sampai engkau berkata, gendonglah mereka, bawalah ke tanah Kanaan. Bangsa ini sedikit-sedikit ngambek, ambil batu pengen lempar Musa. Saudara-saudara, begitulah Yesus begitu mengasihi kita. Tapi kita selalu memberontak meninggalkan Tuhan. Berulang-ulang, kapankah batas kesabaran Tuhan berakhir? Saudara, ada waktunya di mana orang mengetuk pintu tidak akan lagi dibuka. Sekarang ini, ayo kembali dengan sungguh-sungguh. Bangun hubungan dengan Tuhan. Kalau ada penundaan, dengarkanlah. Bukan berarti bahwa penundaan itu membuat kita kemudian menjadi santai dan tidak sungguh-sungguh. Anda tahu Tuhan begitu mengasihimu. Cepat-cepat melakukannya. Cepat-cepat lakukan. Cepat-cepat bertobat. Cepat-cepat. Apa yang harus kau lakukan dalam hidupmu? Cepat-cepat lakukan. Kita tidak punya waktu banyak. Tuhan mengasihi kita. Jangan sampai pintu itu sudah tertutup. Dan waktu persiapan sudah gak ada lagi. Sudah habis. Bersiaplah sekarang, berjaga-jagalah, cari hubungan dekat dengan Tuhan, cintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau engkau mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, engkau pasti akan mencintai orang lain. Amin. Engkau akan mendoakan mereka. Cintai Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan, tinggalkan dosa. Tadi kita sudah belajar, ketika anak darah itu diurapi dengan minyak, karena dia, apa katanya? Dia itu mencintai kebenaran dan membenci dosa, kejahatan. Itulah sebabnya Tuhan telah mengurapi dia melebihi sahabat-sahabat. Anda ingin Tuhan bedakan Anda dengan sahabat-sahabatmu. Pilih sahabat baik-baik. Pilih kawan yang benar. Hari-hari ini gak ada kawan,
Jangan susah. Nuh berjalan sendiri. Sadik, orang benar di akhir zaman, mungkin akan kesepian. Tapi tidak apa-apa, amin. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Sudah setuju? Kita nyanyi lagu ini. Mengikut Yesus keputusanku. Lalu kita akan berdoa. Ku tak ingkar. Ku ikut Tuhan walau sendiri. Haleluya. Amin. Coba ingat saya doang. Teman-teman menganggap saya aneh sekali. Kok kamu jangan terlalu kudus? Ada seorang ibu gembala menceritakan anaknya itu anak yang sungguh-sungguh sama Tuhan, rohani sekali. Di kantor atasannya bilang, kamu coba turunin rohaninya katanya. Jadi dia dinasihati, coba kurang-kurangin sedikit rohaninya. Maksudnya apa kurang-kurangin sedikit? Jangan kompromi. Kalau terangmu kamu kurang-kurangin, nanti kamu jadi gelap. Benar gak? Kalau sudah gelap, kita gak ada bedanya. Orang gak bisa lihat terangmu. Orang tidak bisa melihat Yeshua dalam hidupmu. Haleluya. Dia mengasihi kita semuanya. Kalau ada dendam di hati, sakit hati, marah, itu lepaskan semuanya. Benih-benih kejahatan harus keluar dari dalam dirimu. Wah iya sih, gue pikir gue udah ampunin, tapi rasanya masih gitu. Saudara, lepaskan semuanya. Lepaskan. Ayah ibu mengecewakan, lepaskan. Kakak adik mengecewakan, lepaskan. Siapa lagi yang biasanya kita kecewa? Suami istri saling kecewa, lepaskan. Teman sepelayanan mengecewakan, aduh sakit hati banget gua. Oh lepaskan. Benih-benih itu akan menghalangimu masuk dalam hanya kamu pembuat kejahatan. Lepaskan itu semuanya. Sungguh-sungguhlah di dalam Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Haleluya. Mengikuti Yeshua keputusanku, ku tak ingkar. Haleluya. Sampai di sini berapa banyak yang mengerti firman Tuhan hari ini? Boleh saya tahu? Amin. Berapa yang gak ngerti? Gua angkat tangan. Berapa yang bijaksana? Berapa yang bodoh dan? Haleluya. Mengikut Yeshua keputusanku, mengikut Yeshua pada akhirnya. Mungkin pada awalnya engkau dipaksa, mungkin engkau pada awalnya engkau diperkenalkan, sisanya merupakan keputusanmu. Tak ingkar, mengikut Yeshua, mengikut Yeshua keputusan. Amin. Mengikut Yeshua keputusanku, mengikut Yeshua keputusanku, ku tak ingkar.
sendiri. Semua kita. Ku ikut Yesus walau sendiri. Ku ikut Yesus walau sendiri. Ku ikut Yesus walau sendiri. Ku tak ingat. Amin. Berapa di antara Anda sendiri ikut Tuhan? You see. Haleluya. Pastikan engkau memahami mengapa ikut Yeshua walau sendiri. Kenapa saya ikut Dia? Aku tahu ini jalan yang benar. Aku tahu aku tidak salah. Aku tahu Yeshua lah satu-satunya jalan kebenaran kehidupan. Aku tahu hanya Yeshua yang mengasihiku dan aku mengasihi Yeshua. Haleluya. Ku ikut Yeshua walau sendiri. Walau sendiri ku ikut apa kata Yeshua. Walaupun dunia berkata lain, walaupun pemimpin rohani berkata lain, walaupun orang-orang itu berkata lain, walaupun orang-orang yang berpengaruh di dunia berkata lain, aku ikut apa kata Tuhan Yeshua. Haleluya. Walaupun temanku berkata lain, keluargaku berkata lain, anakku berkata lain, kakakku, adikku, orang tuaku, anakku, suami, istri, kau tahu. Haleluya. Mengikut Yesus adalah keputusanku. Jika engkau punya pengaruh, bawa sebanyak mungkin orang bersamamu untuk ikut Tuhan Yesus. Karena inilah keputusan kita. Yeshua, haleluya. Aku mengasihimu Tuhan. Aku memilihmu Tuhan. Haleluya. Engkau saja kekasih jiwaku. Engkau saja Tuhan. Engkau sahabat terbaikku. Engkau Tuhan dan Rajaku. Haleluya. 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 Yesus. Dan saat ini saudara, inilah saat terbaik kita bersama Tuhan Yeshua. Berdoalah, berbicaralah dengan Dia. Haleluya. Antara engkau dengan Tuhanmu, katakanlah engkau mengasihi Dia. Haleluya. Keputusanku mengikut Yesus.
Tetap ku ikut walau sendiri. Nanti Benito akan berdoa. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap karena Roh Kudus yang membuatku, Roh Kudus yang memimpinku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Benito berdoa buat firman Tuhan yang kita semua. Haleluya, haleluya. Ya, terima kasih Bapak atas segala berkat dan rahmat telah kuberikan pada hari ini ya Tuhan. Biarlah apa yang terjadi di kehidupan kami adalah karena berkat karena anugerah-Mu semata ya Bapak. Terima kasih Bapak atas segala firman yang kami dengar pada hari ini Bapak. Biarlah Kau bimbing kami dalam setiap langkah yang kami ambil dalam kehidupan kami, supaya kami tetap berada dan tetap setia dalam di jalan-Mu ya Bapak. Tarik kami kembali ya Tuhan jika kami sudah mulai melenceng dari jalan-Mu. Jangan biarkan kami tersesat ya Tuhan. Biarlah Kau tetap panggil kami dan buat kami setia tetap berada di jalan-Mu ya Tuhan. Semoga apa yang kami dengarkan hari ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami dan Kau memimpin kami dalam hati kami ya Pak. Terima kasih ya Tuhan, segala yang Kau berikan untuk kami. Kami telah berdoa mengucap syukur. Amin.